kalau di episode lalu ya kita udah bahas panjang lebar ya dari Endgame ya, Guardian Galaxy, Deadpool, Wolverine dan lain-lain udah kita bahas, dan sampai pada akhirnya kita membahas adalah Spider-Man No Way Home. Dimana di Spider-Man No Way Home, kalau teman-teman tahu ya, pada saat mantranya dilepas sama Dr. Strange bahwa untuk melupakan si sang Spider-Man, ternyata ada 2 orang yang masih tahu. Di episode lalu kita udah spill ya 1 orang, yaitu siapa bro? Thor Odinson. Thor Odinson. Nah, satu ini nih, gue udah dikasih clue sama dia. Teman-teman kalau bisa jawab, boleh ya komen. Pinter, kuat, dan kuat. Sosok ini yang kemungkinan nggak kena mantranya Strange dan tahu bahwa si Peter Parker itu Spider-Man. Dia tetap Spider-Man. Pasti nggak ada yang nyangka. Tuh, pinter, kuat. Serius, gue masih dari episode 1. Gue masih belum kepikiran. Gue jawab Hulk, salah loh. Lo nggak jawab Hulk, tapi lo jawab Bruce Banner. Oh iya. Terus bener Hulk ya? Jawabannya 1 orang lagi itu Hulk. Bener Hulk, tapi lo jawab Bruce Banner sebelumnya. Jadi bener jawaban gue harusnya Bruce Banner. Tapi Hulk, karena kan gini, terakhir kan udah semi Hulk, semi Bruce Banner jadi 1 ya. Jadi apa tuh sebutannya harusnya? Sebenarnya kalau kita lihat terakhir posisinya si Bruce Banner di film Endgame, dia kan udah jatuh sama si Hulk, jadi Profesor Hulk. Yes. Itu pun pada saat Steve Rogers pergi buat balikin kartu lagi batu Infinity Stone. Itu apa namanya, kehadiran Hulk terakhir di MCU sebenarnya di film Endgame. Maksudnya di film MCU terakhir, di film MCU harusnya iya terakhir. Tapi kan dia masih dalam formasi Profesor Hulk. Yes. Hulk sama si Bruce Banner bergabung. Tapi setelah film itu ada namanya film si Hulk ya, yang hancur itu. Sebelum film si Hulk ada film Shang-Chi. Sebelum si Hulk, Shang-Chi. Ya, ada Shang-Chi. Shang-Chi ada Abomination. Ini nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kenapa tuh? Terakhir pada saat Shang-Chi bilang dia udah keep gelangnya sendiri kan. Terus sama Wong di end credit tuh pada saat end credit, post credit, si Wong narik buka sparkle itu kan. Yes. Terus narik si Shang-Chi sama si sama si temennya itu kan. Ya, si temennya itu. Crazy Rich Asian itu. Wong bilang apa, gelang lu nih udah lama adanya. Terus nggak berasal dari bumi atau apa gitu. Di situ ada Bruce Banner. Gua nggak. Oh yes, yang di belakangnya datang ya. Iya benar-benar. Di situ ada Bruce Banner. Dia udah lepas dari formasinya si Profesor Hulk. Tangannya kan begini kan. Iya. Itu masih karena pasca ini kan, jentik gitu. Jentik nyamuk, malaria. Ya, itu di situ dia udah nggak jadi Hulk di situ. Dia udah lepas sendiri kan. Udah lepas sendiri. Itu kan berarti lanjutan berarti dia nggak selamanya jadi Profesor Hulk. Berarti form hooknya tuh diumpetin sama dia. Dan lanjut lagi kita ke si Hulk. Di si Hulk pun dia jarang jadi Profesor Hulk, walaupun pada saat ngelatih si siapa namanya lupa gue ya. Si Hulknya itu. Ya serius sebenarnya gue pengen nonton tapi katanya sampah. Iya sampah sebenarnya. Gue nggak jadi nonton. Tapi ada bahkan gue ngeliat adegan tuh yang kayak dia jadi Hulk tuh yang ada satu lagi tuh yang di panggung gitu kan. Ya, udah kayak SpongeBob gitu. Ada Bambang Murdoch di situ tapi. Bambang Murdoch. Iya. Ini Matt Murdoch. Iya, Matt Murdoch. Iya, ada Matt Murdoch. Iya. Begituan pula sama si Hulk. Geblek. Iya. Serius. Tapi memang di film si Hulk itu Bruce Banner dia sering-sering rubah. Transformasi dia sama Hulk tuh dia sering rubah. Jadi posisinya walaupun si Profesor Hulk si Bruce Banner bilang gua ngabisin banyak waktu, akhirnya gua bisa ngeblend antar Hulk sama diri gua. Sebenarnya tuh memang mereka bisa ngeblend kekuatan. Cuman pemikiran mereka tuh masih 2 sisi yang berbeda. Kita balik lagi berpatokan
Kenapa bisa gue ngomong kayak begitu? Dua sisi yang berbeda. Walaupun kekuatan mereka nge-blend gitu kan. Tapi pemikiran mereka atau jiwa titik sadar mereka tuh berbeda. Kita lihat di Infinity War. Infinity War, oke. Pembukaan opening Infinity War apa? Pembukaan Infinity War. Opening scene Infinity War kalau lu masih ingat. Sebentar ya. Infinity War ya. 2018. ini hot ini. Infinity Wars adalah di mana mulai semua berkumpul dan akhirnya di snap. Thanos yang menang. Film kesukaan gue sebenarnya ketika Thanos menang. Pembukaannya adalah gue lupa Opening scenes-nya. Opening scenes-nya. Oh, itu aja gue masih ingat. Pembukaan opening scenes-nya tuh ada panggilan bahaya. Panggilan bahaya tuh kalau kapalnya si Asgardian diserang sama Thanos. Iya, aduh iya ingat. Loki dicekek mati. Ya. Yes. Kalau di situ pun ada clue sebenarnya yang melakukan panggilan itu. Itu tuh pengisi suaranya tuh sutradara Thor pertama, Kenneth Branagh. Pengisi suara yang Thor maksudnya dia beda kan. Ya. Itu tuh sutradara Thor pertama, si Kenneth Branagh. Itu apain dia? Ya, dia kan jadi voice over aja gitu. Voice over. Jadi semua yang terlibat di MCU pada saat MCU bikin perayaan 10 tahun kan film Infinity Wars dan Endgame. Semua yang terlibat ada di film itu. Salah satunya sutradaranya si Thor. Dia panggilan gitu. Apalagi kan dia kenal baik sama Thor kan. Dia milih Chris Hemsworth jadi Thor. Oke, ini udah melebar kemana-mana. Oke. Balik lagi ke jalur. Asgardian diserang kan? Yes. Asgardian diserang di kapal. Ya. Diserang. Terus Thor pikir masih ada gua sama Loki gitu. Bisa nahan Thanos. Yang penting keluar gua hilang dulu. Akhirnya tapi kan Thor diajar habis-habis kan. Ya, dia bisa-habisan. Terus mulutnya ditutup kan. Akhirnya Loki. Akhirnya Loki kan ngomong kan, gua kasih lu ini, cuman lu bebasin gitu kan. Bebasin tuh. Pas mau ditusuk ditahan dong. Terus Loki kan bilang, "Tapi gue punya hook." Ya, we have a hook. Kita balik ke belakang nih, 2008, Incredible Hulk. Ya. Bukan Edward Norton ya? Edward Norton. Oke. Edward Norton itu kekuatan itu hook yang sama sebenarnya. Hook yang sama walaupun itu berbeda ya pemerannya. Hook nggak mungkin selama itu. Nggak mungkin selama itu dibantai sama Thanos. Ya. Gitu. Walaupun dia pikir, apalagi Hook dari film si Ragnarok loh itu. Petarung gladiator. Yes, nggak mungkin dia lemah gitu. Sekali tampil udah lemas gitu. Itu ada alasan kenapa. Kenapa, Bro? Itu kenapa? Pemikiran Bruce Banner sama Hook itu yang tadi gue bilang nggak ngeblast. Jadi badannya tuh tetap Hook. Cuman pemikirannya, si Bruce Banner, dia ada rasa takutnya gitu. Ada rasa takutnya. Makanya Hook itu gampang digalain di situ. Itu Bruce Banner nggak bisa kendalain. Nah makanya ini balik lagi nih ke pertanyaan nih, kenapa Hook masih ingat Spider-Man? Yes, kenapa masih ingat? Pada saat Dr. Strange mecahin gentikin mantranya kan, posisinya Hook itu masih ada di dalam jiwanya si Bruce Banner. Dua pemikiran berbeda. Yang dialami mungkin Bruce Banner udah pasti dia nggak tahu Spider-Man itu siapa. Tapi pada saat dia jadi Hook ngambil alih pemikiran Bruce Banner, Hook pasti tahu Spider-Man Peter Parker. Oh, jadi inilah dua orang itu ya. Sama-sama kuat ya. Strongest Avenger. Ya, itu dia. Itu sampai sedetail itu dibikin sama Marvel gitu. Walaupun banyak rahasia yang ditutupin sama Marvel pasti kebuka sedikit-sedikit. Nah, dua orang itu pasti kelihatan pada saat nanti Secret Wars perang pasti Hook kenalin. Oh, Secret Wars sendiri harusnya? Gue nggak tahu nanti dipegang sama siapa. Yang pasti Fantastic Four pegang peranan penting di situ. Harus ya? Ya, harus pegang peranan penting karena Dr. Doom itu bakal dimunculin katanya sih di adegan post credit scene Fantastic Four. Ya. Dan itu sudah resmi RDJ. Karena kan musuhnya kan Galactus kan. Iya, Galactus yang ngintip tuh. Ya. Gila segede gitu ya. Dan Galactus di film-film sebelumnya pun juga belum pernah ya dihadirin ya. Dia cuma kayak awan-awan doang. Yes. Waktu yang di Silver Surfer ya, itu cuma baru awan-awannya doang dan lebih ke Silver Surfer-nya gitu kan. Oke. Gua mau balik
ngomongin soal, sebelumnya gue akan tanya untuk film selanjutnya nih, untuk memulai yang namanya saga ke Avengers selanjutnya. Kalau bilang dimulai dari Fantastic Four First Step ini, Ya, nanti akan dilanjutin sama apa, Bor? Setelah itu harusnya. sejauh ini belum ada yang di-announce benar-benar segamblang Fantastic Four. Ada beberapa title yang udah diumumin di SDCC kemarin, sama Disney Expo kemarin tuh cuma ada 3 film yang benar-benar diumumin sama dia. Ada Thunderbolt juga, Captain America. Captain America. Captain America. Ada 5 berarti sampai film sampai Avengers ke-6 nanti kan. Captain America, terus Thunderbolt, Fantastic Four sama 2 film Avengers. Selebihnya belum ada, masih untitled. Blade aja kan belum tahu kan kelanjutan gimana. Makanya kemarin Kenapa itu Marcella Ali? Oh, makanya kemarin si Wisrisna bilang, ya there is only one Blade, ya gue selalu jadi Blade gitu. but Ryan Reynolds Deadpool kan nengok tuh. Ya. Gitu. Iya, dia bilang Gua kira kan maksudnya adalah ada Marcella Ali loh. tapi sebenarnya pada saat bertarung di situ itu ada Blade loh. Iya. Ada Blade yang versi dibikin sama series TV yang bertarung di situ, cuman nggak ada yang di situ. Really? Ada Yang pada saat mereka perang sama anak buah Cassandra. Elektra dan lain-lain gitu. Cuman nggak tahu ya di situ dia disebut Blade atau enggak gitu. Nah, Karena pemeran itu yang jadi Blade di film series Blade gitu. Nggak ada yang enggak sebenarnya. Dan bahkan ternyata yang dia lihat Sin Gambit pun kan ada di TVA. Iya, di TV kecil ya, ya. TV-nya TVA kecil gitu kan di pojok situ kan. Itu sebenarnya memang tujuan utama si adegan terakhir penutupan film Deadpool ya sebenarnya pengen nunjukin itu, bukan dia mau nunjukin si Chris Evans emang bener-bener maki-maki si Cassandra Nova. ya sebenarnya maunya itu, cuman memang ya itulah buat dijadikan sebuah misteri lah ya. Ya. Dan emang lu sendiri Bor, pada saat kemarin nonton Deadpool itu memang lu nggak tahu bahwa si Chris Evans bakalan jadi Human Torch? Rumornya udah ada, cuman gua nggak sangka kalau dia muncul. Kalau Rumornya ada. Kalau gua Bor, ya. Gua mau nonton nih hari pertama ya. Jam 1 nih, IMAX Kelapa Gading. Jam 11, gua lagi di WC. Gua nonton TikTok, tapi TikToknya Vietnam kali ya. Tiba-tiba si Chris Evans lagi begini. Oke lah Chris Evans nih. Ya gue tahu, oke Chris Evans, cuman pas udah gitu tiba-tiba Flemon ya. Dan pas adegan di situ seluruh bioskop tepuk tangan. Gue diem aja, gue biasa aja. Emang paling ngelar tuh kalau udah kena spoiler duluan. Wow, kalau ada film-film harusnya sih gitu, gue skip. Ya. Gua stop. Ya, jangan dilihat. Teman-teman jangan dilihat. Betul. Nah, oke, kita lanjut lagi tadi. Berarti kan di episode sebelumnya gue singgung nih, Bot. Di masa depan MCU ini kan akhirnya pasca Kang ada case dan akhirnya RDJ balik sebagai penolong, ya kan? Katanya sih penolong gitu kan. Russo Brothers pun turun. Dan katanya satu lagi nih Ultron, Bot. Ya. Katanya Ultron mau muncul lagi nih. James Spider. Ya, James Spader ya. Nah, itu hype-nya menurut lu kayak gimana? Kalau RDJ kita tahu lah hype-nya bakalan gimana, apalagi pas dia jadi dokter Doom. Walaupun ada nih beberapa teman-teman yang bilang udah tua, men. Bahkan waktu pada saat Comic Con kemarin yang pas dibuka topeng gimana gitu, kurang gagah gitu kan. Tapi ya kita balik lagi, kita Marvel board, ya kan? Marvel is lu lihat aja yang kemarin Willem Dafoe aja udah setua itu. Marvel is Marvel lah. Ya, nah yang pertanyaan gue gini, Ultron dibalikin lagi nih, dia balik lagi. Hype-nya kayak gimana menurut tuh? Karena kalau dari Age of Ultron itu nggak mati. Bukannya terakhir sama Wanda? Enggak, sama Wanda cuma dicabut jantung gitu kan, jantung kan. Terus sama si Vision ditendang kan, sama Vision di offin doang gitu. Ultron tuh nggak bakal bisa mati. Nggak bakalan bisa mati. Nggak bakal bisa mati. Nah, kalau menurut gue pribadi sih, gue berpikiran gini, kalau Ultron itu balik, ya, vibes-nya Ultron itu akan se-OP apa nih, ya? What if? Lu lihat What if kan? Ultron itu dapetin Infinity Stones, di mana Thanos cuman 1 detik dikalahin sama Ultron. Ya. Dibelah.
Dan dia akhirnya apa? Ngejar The Watcher sampai seluruh lapisan. Nembus multiverse. Yes. Gila itu. Nah, kalau lu sendiri nanti Ultron kedepannya mau bagaimana nih nanti? Kalau konsep dari apa namanya komiknya, Ultron itu tuh unbeaten gitu. Yes. Nggak terkalahkan. Nggak terkalahkan. Bahkan Wolverine itu salah satu cerita Wolverine tuh mesti balik ke masa lalu juga buat matiin si Hank Pym. Matiin si Hank Pym. Ultron itu yang Hank Pym sebenarnya. Oh, sebenarnya Pym. Ya, Hank Pym. Ini fakta ya guys ya. Apa gua aja yang udah setahu Ultron yang buat Hank Pym yang buat idea pure-nya kali ya. Yang buat si Ultron, dia harus ngebunuh Hank Pym, dia nggak bikin Ultron gitu, karena saking kuatnya nggak ada yang bisa ngalahin. Bayangin kalau Ultron di Age of Ultron tuh, itu kan udah kejadian tadi What If, dia dapetin tubuh vibranium, dapetin Infinity Gauntlet, gimana cara ngalahinnya? Semua itu mati itu. Itu aja ngalahinnya bukan pakai fisik, tapi pakai Zola. Ya. Masukin virus. Itu pun terakhir masih bisa perang kalau nggak dikunci sama Doctor Strange kan. Ya. Nah, gua nggak tahu nih hatnya Ultron di Vision Quest kan. Nanti di Vision Quest itu kayak gimana? Karena udah keburu hype sama Doctor Doom. Ya. Ceritanya gua nggak tahu bakal sekeos apa. Karena yang mau dibikin sama MCU itu multiverse yang chaos. Multiverse yang chaos. Karena jadi ini bakalan lebih chaos daripada Multiverse of Madness. Iya, ini multiverse yang chaos gitu. Vision ini Ultron kalau misalkan dia mau bikin chaos di bumi doang, itu tuh kurang gede sebenarnya. Kurang gede. Apa mungkin dia bakal jadi salah satu petarung dari Battle World yang bakal dibangun sama Doctor Doom, kita nggak tahu. Karena kan dasarnya Secret Wars kan setiap petarung diambil dari universe masing-masing buat bertarung di Battle World gitu, dikumpulin, selamatin mana universe-nya, atau dari situ kita juga nggak tahu. Nah, kalau akhirnya kan RDJ balik ya kan, kalau menurut lu ada rumor juga selain cameo yang dimainkan oleh Chris Evans kemarin, ada balik juga nggak kira-kira lagi? Chris Evans sebenarnya udah ngetis, itu udah lama, dia udah ngetis, dia bilang kalau Chris Evans udah ngetis kalau dia bakalan bisa balik ke MCU. Iya. Tapi kan kejadiannya bener kan balik ke MCU. Tapi sebagai Johnny Storm. Ya, Johnny Storm. Oke. Itu belum benar-benar pure kejadian kalau dia benar-benar balik sebagai Captain America. Karena ceritanya itu masih gantung. Yang di mana? Steve Rogers. Ingat ya, benar. Pembukaan si ini apa lagi nih? Falcon and the Winter Soldier. Tunggu. Falcon and the Winter Soldier itu kan series. Ya, series. Lupa. Oh, nonton nggak? Ross kan juga tanya kan. Bukan si Ross. Si anak buahnya siapa namanya? Pembantunya si Sam. Yang nanti bakal jadi Falcon di film Captain America Brave New World. Si Sam jadi Captain America dan pembantu ini jadi Falcon. Ya, pembantu. Dia tanya kan, beneran kan Steve Rogers ada di bulan? Dia bilang gitu. Dia bilang dia tuh percaya, orang-orang percaya kalau Steve Rogers tuh ada di bulan bareng Nick Fury. Bareng Nick Fury dia mantau dari sana. Tapi kan kita nggak ada yang tahu sebenarnya kemana. Yes. Itu sebenarnya Chris Evans udah ngetis dia bakal balik lagi nanti jadi Captain America, cuman nggak tahu di mana. Karena di film Secret Wars bilangnya ada 69 atau 63 karakter gitu, yang bakal keluar semua. Kemarin waktu Endgame memang berapa karakter? Karakter nggak bakal banyak sebanyak yang ini ya. Maksudnya 65 karakter, 60-an karakter itu terkenal semua gitu. Itu kan kemarin Guardians of the Galaxy memang terkenal. Cuman kan dia cuman dapat cerita sedikit aja, walaupun di Infinity Wars dia pegang peranan penting gitu buat perang di Titan sekarang. Cuman yang lain-lain kayak Okoye atau Wong itu kan peran-peran minor gitu. Kalau yang peran minor yang paling banyak muncul dia mungkin punya universe sendiri. Itu ada di mana-mana gitu. Hoki sih dia. Oke, bener. Pegang peranan penting. Cuman kan memang Wong ini apa namanya sosok Supreme. Iya, Supreme ya. Kan semenjak di snap sama Thanos hilang kan si Doctor Strange. Wong yang naik sampai sekarang statusnya masih sama. Di film Doctor Strange 2 kan dia tetap jadi yang ketuanya kan. Si Doctor Strange belum balik lagi jabatannya.
Nah, pas di terakhir kan Dr. Strange itu masih menyimpan Darkhold ya, kalau nggak salah ya. Masih nyimpen Nah, Darkhold. ini kemungkinan Strange ini dengan kekuatan Darkhold-nya ini bakalan dimunculin di ketiga ya berarti ya. Muncul pasti. Ketiga nih kapan ya rencananya nih kalau untuk Strange? Sampai sekarang belum ada kejelasan karena Apakah nanti sebelum Secret Wars apa sesudah gitu belum mungkin ada kejelasan? sesudah Secret Wars ya. Jangka panjang berarti masih ya. Cuman kan bilangnya kalau sudah Secret Wars tuh pengen bikin Mutant Saga. Kalau Mutant Mutant Saga udah keluar, Illuminati pasti jadi. Illuminati. Ya. Illuminati yang kemarin yang diinin sama Wanda ya. Satu jadi spaghetti, satu belum ngomong udah meledak otaknya ya. Ya. Itu yang sayang, satu di fatality kebelah dua. itu sayang banget sih sebenarnya. Buang-buang karakter. Cuman bilangnya di Secret Wars Captain Carter punya peranan penting nanti. Di Secret Wars Captain Carter, oke. Captain Carter. Siapa Peggy Carter. Peggy Carter. Karena kan What If itu peran utama dia. Yes, the first Avenger if ya. Yeah. The first Avenger was Peggy. Dia yang pegang. Oke. Nah, teman-teman nih seru banget ya. Bahwa kita kayak bahas MCU sih nggak cukup ya beberapa episode ya. Cuman kita nggak akan bahas MCU terus ya. Dan kemungkinan nanti kita akan bahas mungkin di beberapa episode kemudian. Stay tune di channel gue di Dennis Chang. Kita akan bahas fakta-fakta movie ya, fakta-fakta film, dan kita bahas secara seru. Dan semoga buat teman-teman yang hobi ya dengan film pop culture, jangan lupa untuk di-subscribe channel gue, dan kita akan menantikan keseruan-keseruan berikutnya sama host kesayangan lu Dennis Chang dan teman gue siapa namanya bro? Angga Marvelous Junianto. Nanti kalau udah diisi gue rubah lagi ya. Oke. See you untuk episode berikutnya. Bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.